Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Halo. Puji nama Tuhan, selamat datang kepada jemaat Tuhan yang terkasih yang boleh hadir di tempat ini. Haleluya. Saya juga ucapkan selamat datang kepada sahabat Bapak Ibu dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang saat ini bersama-sama beribadah melalui tayangan media sosial yang ada entah di YouTube maupun di Facebook. Selamat datang kepada kita semua dan mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan pada saat ibadah raya kita kali hari ini. Sahabat Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah raya kita pada saat ini, mari sama-sama kita dengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, satu nama yang kami memuliakan, yaitu namamu yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hanya dalam namamu setiap lutut berlutut, bertekuk lutut di hadapanmu Tuhan. Lidah bibir kami memuji menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Dan Bapa, kami menyerahkan serangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran salah dosa kami. Ampuni setiap kemelesetan kami, ampuni setiap ketidaktepatan kami. Dalam pengakuan dosa kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang seringkali melukai kami, menyakiti kami, entah itu suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, siapapun itu Tuhan. Dan kami menerima pengampunan daripada-Mu saat ini Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk kami dapat memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami merubah pola pikir kami setiap kali kami beribadah. Dengan kami bertumbuh dewasa dalam Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau untuk kami mau hidup kami Engkau nikmati Tuhan. Kiranya Engkau nikmati pribadi lepas pribadi kami melalui ibadah raya kami kali ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tertabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita beribadah, saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mau menyembah, kita memuji Tuhan, Allah yang hidup. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Oh, Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Terus kita tarik hadirat Allah saat ini.
hayatku tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Yesus Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, Ku mau berjuang ku mau berjuang dalam pertandingan, berakhiri dengan kemenangan. hanya satu kerinduan, sempurna seperti Bapakku, Sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku mau berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari kita kembali dari awal. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku mau berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan iman
mau berjuang Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkenan menyenangkan Engkau Tuhan. Yesus, ampuni kami Tuhan, teruskan muliakan kami Bapa. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari akhir hidup kami Tuhan, dan kami tak tahu Tuhan sampai kapan hari hidup kami. Kami mau beri yang terbaik, terbaik bagimu Yesus. Kami kan berjuang dalam pertandingan iman. Semua kami mengakhiri dengan kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita katakan dengan iman. Kerinduanku Sempurna supaya Yesus sebab Tuhan. aku sesuai rancangan semula, Oh Yesus Tuhan. serupa dengan Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tujuan imanku berkenan
sukacitaku. Ku memandang Wajahmu, katakan dengan iman, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. semua hanya semu Hanya semu belaka. Tuhan. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Oh, Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. oh Yesus Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, Tuhan yang selalu ku Yang nantikan. selalu ku nantikan. Semua harapan, Semua harapanku ya Tuhan, ku taruh kepadamu. besar sukacita, Besar sukacitaku. ya Ku Tuhan. memandang Dengan iman, oh katakan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan Tuhan dan kerajaan itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. takkan ku harap Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. ya Tuhan. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekali lagi, oh Sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan, hanya hari-Mu yang kami nanti-nantikan. Tuhan, Yesus Tuhan, semua harapan kami taruh kepadamu. Ya Tuhan, takkan ku harap lagi bahagia di dunia ini. Semua semu belaka, semua semu belaka, semua hampa. Oh Tuhan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidup kami Tuhan. Itu yang kami rindukan. Yesus.
sia-siakan hidup kita. Oh Tuhan, 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 kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Yang terbaik Tuhan, hanya bagimu. Semua harapan kami taruh kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau berikan Tuhan. Kami mau lebih lagi memberi hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya Bapa. Ini ke setiap kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dalam hidup kami. Bagimu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya puji Tuhan. Biar sambil duduk saja. Haleluya, kita mau terus memuji Tuhan. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, selesainya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah
terdakwa kita. Yes. Oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, ya Tuhan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. kerahkanlah Kekuatannya, ya Allah, tunjukkanlah tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. serahkan musuh, Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. kerahkanlah Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. tunjukkanlah Tunjukkanlah kuasa-Nya, ya Tuhan. serahkan Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lambaikan tanganmu, katakan Allah bangkit, bersoraklah. katakan hey, Allah bangkit, dan bernyanyi bernyanyilah. musuh dikalahkan, Kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. bebaskan. Allah dahsyat Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah Allah bangkit, bernyanyilah. oh Yesus Tuhan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di Tempat kudusnya. Bangkit, sebutkan nama Yesus. Bangkit, sebutkan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buang iblis gemetaran, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
dahsyat buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Oh Yesus Tuhan, kami mau mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk kebenaran firman. Oh Yesus Tuhan, Engkau juru selamatku, juru selamatku, Tuhan Kau setia, Kau setia padaku, yang ku pegang. Oh Yesus Tuhan, pegang hanya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ku percaya, ku percayakan hidupku, hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku. Oh Tuhan, dan sahabatku, Kau yang peduli seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesusku kekuatan di hidupku. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Hanya Engkau juru selamatku, selamatku, Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu kini. Oh Tuhan, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.
sembah Kau Allahku, Yesus Bapa Tuhan, ini dan penyembahan kami Tuhan. sahabatku, Engkau yang paling peduli. Kau yang Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan Di hidupku. Sekali lagi. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau yang paling kami andalkan. Kau takkan biarkan kami Tuhan. Yesus, oh kuatku. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus. Dan tak terlambat pertolongan Tuhan. Yesus, Kau juru selamat, Kau yang setia Tuhan. Yesus Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami persiapkan bejana-bejana kami Tuhan. Aduh, Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, mari kita siapkan bejana hati kita. Haleluya Jesus. Baik kita yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang saat ini secara online maupun melalui Facebook maupun YouTube. Jesus. Tidak pernah kita Tuhan tinggalkan. Sekalipun mungkin orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, siapapun orang terdekat dengan kita meninggalkan kita, melukai kita, menyakiti hati kita. Tetapi masih ada satu pribadi yang tidak pernah melukai kita. Bahkan selalu membebat kita, bahkan selalu menolong kita dimanapun kita pergi dan berada. Dan dia merindukan agar kita menjadi bejana yang indah dalam pandangannya. Berfirmanlah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Taruh perkataanmu pada lidah bibir mulut hamba-Mu. Agar murni apa yang disampaikan adalah kebenaran-Mu Tuhan. Yang mampu mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Yang mampu menjadikan kami bejana yang indah dalam pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Untuk itu kami siapkan hati kami. Tanah hati kami yang subur. Untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan.
Amin, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Baiklah sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka ayat Alkitab kita yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya. Sudah dapat Kejadian 2 ayat yang ke-7, kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Ibadah raya kali ini mengambil tema menjadi bejana yang indah. Kita harus menyadari bahwa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan dari apa kita terbentuk. Melalui Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita tahu bersama bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, kita dibentuk itu dari debu tanah. Dan yang selanjutnya Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa kita ini dibentuk dari unsur debu tanah. Kita bisa melihat bahwa debu tanah itu tidak berharga sama sekali. Orang injak-injak dan sebagainya, betul? Kita tidak berharga sama sekali. Tetapi kemudian kita diberi hembusan nafas hidup. Nah itu yang membuat kita berharga dan mulia. Amin. Berbeda kita dengan makhluk lainnya. Amin. Kita diberi nafas. Nafas ini berasal dari kata Ibrani neshama. Kata Yunaninya pneuma. Neshama dan pneuma ini dapat berarti juga roh Tuhan. Nafas dari Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Dan ayat ini, ayat yang tadi Kejadian 2 ayat yang ke-7 terhubung dengan Yakobus 4 ayat yang ke-5. Yakobus 4 ayat yang ke-5 berkata demikian, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh ini pneuma. Kita dihembuskan nafas. Kalau di dalam Yakobus 4 yang ke-5, roh ditempatkan Allah dalam diri kita. Haleluya. Kita perlu sadar bahwa di dalam diri kita ada yang namanya roh. Nafas, semangat, gairah, spirit yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Nah tentunya Allah sang pemilik roh itu akan cemburu bila roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita yang merupakan milik kepunyaannya tidak kembali kepada dia sang pencipta. Amin. Tidak kembali kepada sang pencipta. Justru itu dia katakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Diingininya dengan hasrat yang besar. Dengan harapan agar roh ini kembali kepada sang pemilik, yaitu Bapa di sorga. Haleluya. Ini kita harus pahami bersama siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita dari yang tidak berharga, kita dijadikan makhluk yang mulia. Karena dihembuskan nafas. Diberi roh. Haleluya. Sehingga kita, roh dalam diri kita ini kepunyaannya Tuhan. Amin. Dan seharusnya roh kita kembali kepada dia sang pencipta. Di saat kita mati, tubuh kita sudah habis. Kembali lagi dari debu kepada debu. Dari tanah kembali kepada tanah. Tetapi roh kita itu yang nantinya masuk surga atau neraka. Nah kalau misalnya masuk surga berarti terpenuhi keinginan dari Bapa di surga. Tetapi kalau misalnya masuk neraka, nah ini yang Tuhan tidak mau. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Sekali lagi kita perlu menyadari bahwa diri kita siapa adanya. Amin. Kembali bahwa kita ini dibentuk dari debu tanah. Nah ini berhubungan dengan Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 27.
Di mana dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa, selem dan demut Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, dengar baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Garis besar dari ayat Alkitab tersebut kita tahu bersama bahwa ada blueprint, ada desain besar Allah menciptakan kita yaitu menurut gambar dan rupa. Selem dan demut. Gambar yang artinya pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak bebas. Di mana dalam kehendak bebas kita juga Allah tidak bisa mengintervensi. Iblis juga tidak bisa mengintervensi kita kecuali kita memberikan peluang bagi iblis mengintervensi kehidupan kita. Pun sebaliknya kalau kita memberi diri kita untuk diintervensi oleh Bapa di sorga. Jadi gambar di sini artinya pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak bebas. Sedangkan rupa Allah berarti kehendak bebas kita dalam ketertundukan kita terhadap seluruh kehendak Bapa. Atau dengan kata lain memiliki pikiran dan perasaan atau kehendak yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi gambaran besar blueprint Allah menciptakan manusia yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa. Tetapi dalam ayat yang ke-27 diciptakan manusia menurut gambar. Menurut gambar Allah yaitu memiliki pikiran dan perasaan. Nah tetapi pikiran dan perasaan itu masih bebas. Dalam kehendaknya bebas harus memiliki keserupaan dengan Allah. Artinya apa? Tunduk terhadap seluruh kehendak Bapa. Terus turut menurut kehendak Bapa. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya setelah Adam dan Hawa tercipta? Singkatnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan lebih tepatnya tidak hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki, melainkan hidup suka sendiri. Kalau kita masih hidup suka-suka sendiri, berarti kita masih seperti Adam pertama. Amin. Kita tidak mau dituntun oleh Tuhan, berarti kita masih hidup suka-suka kita sendiri. Kejatuhan Adam dan Hawa yaitu apa? Memakan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya apa? Memiliki keinginan sendiri. Keinginannya tidak tunduk pada keinginan Bapa di sorga. Nah, karena hal tersebut, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, gambar Allah ini, pikiran dan perasaan yang ada dalam diri kita tidak akan dapat mencapai keserupaan dengan Allah. Apapun yang manusia kerjakan, maka tidak akan dapat mencapai keserupaan dengan Allah. Atau dengan kata lain, manusia telah mati atau telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma. Telah mati, telah kehilangan kemuliaan Allah, roh padam. Roh Tuhan dalam diri kita padam. Sehingga yang dihasilkan selalu yang bertentangan dengan kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Nanti melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, maka apa? Maka gambar Allah dalam diri kita, ya, dalam diri manusia dipulihkan. Pikiran dan perasaan dipulihkan, tapi bukan juga secara mistis. Selanjutnya manusia berpotensi kembali kepada rancangan Allah semula. Yakni apa? Dapat memiliki keserupaan dengan Allah. Jadi sekali lagi ya, melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka gambar Allah dalam diri kita manusia dipulihkan. Selanjutnya manusia berpotensi kembali kepada rancangan Allah semula, yaitu apa? Memiliki keserupaan dengan Allah. Amin. Memiliki keserupaan dengan Allah. Jadi saat ini kita berpotensi kembali kepada rancangan Allah semula, desain awal semula, yaitu kita dapat kembali ke rancangan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Di depan ini ada Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Nah ini kita berpotensi. Itu tidak dikerjakan secara mistis.
melainkan ada proses. Sehingga kita selayaknya yang adalah tanah liat ini, debu tanah ini, dibentuk kembali oleh sang penjunan atau tukang periuk, dalam hal ini Allah Bapa di surga, untuk dapat menjadi bejana yang indah. Amin. Di hadapan Allah Bapa. Jadi sekali lagi ya, bahwa kita ini adalah tanah liat yang dibentuk untuk menjadi bejana yang indah sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang penjunan atau tukang periuk. Sampai sejauh ini tangkap, sahabat Bapak Ibu. Amin. Jadi grand design awal Allah menciptakan manusia bagaimana, kemudian karena kejatuhan manusia sudah putus, tapi Allah tidak stop, tidak berhenti, dikaruniakan anaknya yang tunggal, kita, gambar diri kita dipulihkan melalui sosok pribadi yaitu Yesus, di mana selanjutnya kita berpotensi memiliki keserupaan dengan Allah, dengan kita harus mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup daripada Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa, yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tanpa melalui hidupnya. Bukan hanya secara mistis Yesus mati di kayu salib, melainkan kita juga harus, yang namanya disebut pengikut Kristus, meneladani hidupnya. Amin. Apa yang Yesus pikir dan rasakan itu yang harus kita miliki. Karena sepanjang hidup Yesus sebagai manusia di bumi ini, berinkarnasi sebagai manusia di bumi ini, dia taat. Dia tunduk pada kehendak Bapa. Bahkan kalau ayat yang lain kita pernah bahas bersama, bahwa Yesus hadir di bumi ini bukan untuk melakukan kehendak dia, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Luar biasa ketaatan Tuhan. Nah, ini adalah proses. Kita saat kita hidup di kesementaraan ini adalah merupakan proses kita untuk apa? Untuk dibentuk dari tanah liat menjadi bejana yang indah. Amin. Menjadi bejana yang indah. Nah, sekali lagi kita hidup saat ini di kesementaraan, yakni kita masuk dalam proses. Proses kita menjadi bejana yang indah. Dalam Yeremia 18 ayat yang keempat ya, di sini dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Adam dan Hawa rusak sudah selesai. Tetapi tidak putus sampai di Adam dan Hawa. Terus perjuangan Allah Bapa di sorga, akhirnya puncaknya dari setiap nubuatan perjanjian lama digenapi melalui kehadiran Yesus. Nah, sosok Yesus ini yang merupakan, dalam Filipi 2 dikatakan yang merupakan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, taat dan setia bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, karya ini yang membuat kita dapat kembali dibentuk untuk menjadi bejana yang indah. Amin. Yang walaupun awalnya rusak, tapi Bapa di surga rindu. Karena kembali apa? Karena Bapa rindu roh kita kembali kepada miliknya, yaitu dia sendiri, Allah Bapa di surga. Sehingga melalui ayat yang barusan kita baca sangat menjelaskan bahwa sekalipun kita rusak, kita telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kita masih tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Buktinya Henok terangkat juga. Yang penting dia tapi pada waktu hidupnya dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah, bukan cuma sekedar makan minum kemudian nanti bergaul dengan Tuhan. Tapi dalam segala hidupnya apa yang dia kerjakan selalu bergaul dengan Tuhan. Nah, kita ini masih hidup dan mendapat kesempatan untuk dapat dibentuk menjadi bejana lain yang indah menurut pemandangan Allah Bapa di sorga. Amin. Jadi apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, sahabat Bapak Ibu di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang menyaksikan melalui YouTube maupun Facebook, dengar baik bahwa kita begitu indah di mata Tuhan. Kita begitu indah di mata Tuhan. Untuk itu mari kita rela dan bersedia diproses oleh Bapa menjadi bejana yang indah dalam pandangan Bapa. Tentunya Bapa di sorga, jangan mau kita dibentuk, jangan mau kita diproses menjadi bejana yang indah dalam pandangan iblis, jangan mau. Amin. Melainkan kita harus rindu untuk diproses menjadi bejana yang indah dalam pandangan Bapa di sorga.
Nah, berbicara proses ini tidak mudah. Amin. Kita katakan proses tidak mudah. Haleluya. Ada yang namanya proses, dan berbicara proses juga berbicara waktu. Nah, waktu kita ini diproses menjadi bejana yang indah, itu waktunya berapa tahun? 70-80 tahun. Yaitu waktu hidup kita manusia. Amin. Sepanjang waktu hidup kita manusia mengembuskan nafas, diberi kesempatan, itu adalah waktu kita untuk diproses menjadi bejana yang indah. Nanti untuk dipakai di kekekalan, di langit baru, bumi baru, di sorga yang kekal, di Yerusalem baru. Kanaan sorgawi. Haleluya. Kita menyadari waktu-waktu ini begitu singkat. Dan ditambah lagi, belum lagi, dunia ini semakin menghimpit kita. Kita bukan berjalan sendiri, kita berjalan di mana satu sisi juga ada yang menghimpit kita. Dunia dan segala tawarannya begitu menghimpit kita. Nah, proses kita menjadi bejana yang indah itu hanya 70-80 tahun. Amin. Singkat. Singkat. Beberapa hari ini saya merenungkan, Tuhan, kalaupun pengikut Kristus harus menderita, pun penderitaan itu hanya 70-80 tahun. Dan tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan, yang akan Bapa berikan di kekekalan nanti. Kekekalan itu no limit, tidak ada batas waktu, amin. Amin. Oke, sekarang kita hidup menderita. Kita itu berjuang menanggalkan daging kita, keangkuhan kita, egonya kita, aku dalam diri kita. Kita tanggalkan, kita lucuti semua. Dan dalam proses itu pun Tuhan mengajar kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ya. Tapi melalui itu, kalaupun kita merasakan yang namanya penderitaan, tidak lama. 70-80 tahun. Jemaat Kristen mula-mula, berani mereka mengatakan aku orang Kristen, langsung dibunuh enak. Tapi ini dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Menjadi tiang api pada malam hari. Atau bahkan anak-anak pun, bayi pun dikasih makan binatang buas. Di Koloseum. Itu saksi bersejarah. Nah, kita sekarang sama juga. Tapi tawarannya berbeda. Dunia ini memberikan tawaran yang luar biasa. Betul nggak? Kita sadar bahwa dari kecil kita dicekoki, kamu harus jadi orang sukses. Kamu harus jadi ini, baru kamu sukses. Ujung-ujungnya kaya, baru sukses. Ujung-ujungnya kaya baru diberkati. Terus kalau misalnya orang yang tidak ada apa-apa, apakah itu tidak diberkati? Kalau proses Tuhan ternyata bagi orang itu seperti itu. Nah, ini pengaruh dunia ini yang membuat kita seringkali kita merasa kita sudah menjadi bejana yang indah. Tapi padahal kita belum menjadi bejana yang indah. Semakin kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah tanah liat yang seharusnya dibentuk, yang seharusnya diproses, tetapi kita menolak proses dari Tuhan untuk menjadi bejana yang indah, maka akan semakin sedikit waktu untuk dapat membuat kita menjadi bejana yang indah. Dengar baik sahabat Bapak Ibu, di sorga nanti ada perabot yang biasa-biasa dan ada perabot yang mulia. Tentu perabot yang mulia sering dipakai, sering dipajang dan lain sebagainya. Itu berbicara makna figuratif bukan harafiah. Artinya apa? Semakin kita indah di mata Tuhan, semakin kita diperkenankan. Bahkan untuk berada di apa? Memerintah bersama-sama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini pengharapan kita, pengikut Kristus. Jadi pengharapan kita bukan lagi perkara-perkara lahirnya di bumi ini, melainkan di kekekalan. Kalaupun kita melakukan apapun di bumi ini, tentunya harus karena sebagai wujud tanggung jawab kita. Tetapi dalam proses wujud tanggung jawab kita ini, kita harus arahkan hati kita di kekekalan, di langit baru, bumi baru. Kita harus rindu untuk diproses Tuhan menjadi bejana yang indah. Bahaya kalau kita tidak menyadari hal ini, sampai waktunya kita tidak dapat dibentuk. Wah, kita sudah tidak dapat dibentuk lagi seperti halnya Firaun.
Firaun dalam beberapa tulah itu sebetulnya Tuhan merindukan untuk dibentuk. Tapi nanti tulah kelima so mulai tidak bisa dibentuk. Akhirnya sampai dengan tulah ke-10 Tuhan mengeraskan hatinya. Jadi bukan tanpa sebab. Ada beberapa kejadian yang membuat dirinya sampai dikeraskan hati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus merelakan diri kita untuk masuk pembentukan, untuk masuk proses untuk menjadi bejana yang indah dalam pandangan Bapa. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana cara Bapa menjadikan kita bejana yang indah? Seperti penjunan membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah dalam pandangan penjunan, demikianlah kita juga dibentuk menjadi indah dalam pandangan Bapa. Saya sempat browsing ya. Proses tanah liat menjadi bejana, itu ada namanya persiapan tanah liat. Tanah liat yang telah dikumpul, disiram air hingga basah, merata, kemudian didiamkan. Ya kurang lebih selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu digiling supaya lebih rekat dan liat. Nah proses selanjutnya itu proses pembentukan. Setelah melewati proses penggilingan, maka tanah liat siap dibentuk sesuai dengan keinginan. Nah biasanya penjunan ini akan menggunakan kedua tangan untuk membentuk tanah liat. Dan kedua kaki untuk memutar alat pemutar. Ya seperti di film-film. Kita bisa browsing. Air juga sangat diperlukan untuk membentuk tanah liat tersebut menjadi bejana yang indah. Tidak cukup di situ, setelah sudah dibentuk, dijemur. Penjemuran. Nah setelah bentuk akhir terbentuk, sekali lagi dijemur dan lamanya waktu penjemuran disesuaikan dengan cuaca dan panas matahari. Bayangkan. Dijemur. Pada panas. Kalau enggak panas, enggak ada gunanya. Jadi pada panas matahari. Setelah dijemur, enggak cukup dijemur, dibakar. Haleluya. Dibakar. Proses ini dilakukan agar ini bejana menjadi keras dan tidak mudah pecah. Tangkap ya. Bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran adalah jerami kering, daun kelapa kering, ataupun kayu bakar. Selanjutnya ada lagi penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan dapat dicat dengan cat khusus atau diglasir sehingga terlihat indah dan menarik sehingga bernilai jual tinggi. Sama halnya proses tanah liat menjadi bejana, begitu pula kita menjadi bejana yang indah. Amin. Yang jadi pertanyaan, kita dalam tahapan apa? Persiapan tanah liat, proses pembentukan, penjemuran, pembakaran, atau penyempurnaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bukan hanya sekedar dipersiapkan. Yesus Kristus mati di kayu salib. Diri kita menjadi tanah liat yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi pada waktu proses pembentukan, apakah kita masih terus masuk pada tahapan proses pembentukan? Karena berbicara proses pembentukan, setelah proses selesai baru dijemur. Tetapi dalam diri kita, mari kita bertanya, kita mari merenungkan. Kalau misalnya hidup kita masih suka-suka kita sendiri, berarti kita masih dalam proses pembentukan. Kita belum dijemur. Apalagi dibakar. Amin. Karena ternyata setelah kita dibentuk. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita kurang sabar. Tuhan mau bentuk kita supaya jadi sabar. Dibentuk melalui proses peristiwa kejadian anak-anak lah. Atau orang tua lah, kakak beradik dan lain sebagainya. Teman-teman kerja dan lain sebagainya. Tuhan sediakan orang-orang yang sering membuat kita tidak sabar. Membuat kita marah. Tapi karena Tuhan tahu bahwa aku mau menjadikan indah dalam hal dia supaya bisa menjadi lebih sabar. Terus diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya, sudah Tuhan, aku sudah sabar Tuhan. Tuhan lihat sudah sabar, ternyata tidak cukup sampai di situ. Dijemur, ditambah lagi, ditambah lagi. Terus ditambah lagi, sampai betul-betul sabar. Tidak cukup di situ. Setelah dijemur, dibakar. Setelah dibakar, dimurnikan. Amin. Sama halnya proses tanah liat menjadi bejana. Begitu pula kita menjadi bejana yang indah. Kita akan diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa masalah maupun kenyamanan hidup. Jadi jangan salah. Kenyamanan hidup juga itu bisa berarti penderitaan. Ya. Penderitaan. Artinya begini. Kalau misalnya penderitaan karena dapat masalah ya kita orang sudah tahu bersama. Tapi kalau misalnya yang dimaksud dengan penderitaan dalam kenyamanan hidup yaitu apa? Tuhan seringkali izinkan semua kayak berjalan running well. Semua kayak berjalan baik-baik saja.
Semuanya kayak hidup kita ini baik-baik saja, kita diberkati dalam tanda kutip ya, hal-hal yang lahiriah. Tapi sebetulnya Tuhan tuntut kamu itu mau melepas enggak semua yang kamu miliki. Seperti halnya Tuhan berbicara kepada seorang muda yang kaya. Dia juga harus bersedia menderita. Jual semua milikmu. Haleluya. Nah, dalam kondisi kita sekarang bukan berarti kita harus menjual semua, bukan. Kita punya tapi tidak boleh merasa bermilik. Sehingga kalau misalnya Tuhan taruh dalam hati kita, beri kepada ini, beri kepada saudaramu, beri kepada ini, beri kepada pelayanan dan lain sebagainya. Kita harus bersedia melepas. Amin. Haleluya. Nah, ini yang disebut dengan penderitaan dalam kenyamanan hidup. Ada juga memang penderitaan yang karena masalah, karena misalnya memang kurang, toh berkecukupan atau bahkan berkekurangan. Ya sudah, memang menderita, merasa dirinya menderita. Tapi jangan salah, yang nyaman pun sebetulnya dia menderita. Bagaimana mau melepas miliknya sehingga tidak bermilik lagi. Ini menderitanya dia. Bagaimana diproses menjadi bejana yang indah. Nah, tolak ukur kebaikan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, tidak dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tolak ukur kebaikan Tuhan menjadikan kita bejana yang indah tidak dapat diukur dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Bukan berarti kemudian saat belum punya motor kemudian sudah menjadi bejana yang indah. Justru itu diberikan motor. Bukan seperti itu. Karena sekali lagi tadi, bisa jadi diberikan motor untuk melayani, tapi tidak melayani. Tidak dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak bisa melepas kepemilikannya dan terikat kepada hal tersebut. Nah, ini belum menjadi bejana yang indah. Nah, ini kita terus ya. Kita minta Roh Kudus bantu kita agar kita bisa semakin mengerti bagaimana kita dapat menjadi bejana yang indah. Ya. Karena sejatinya yang memahami kebenaran ini tidak akan melihat bahwa dia ini diberkati Tuhan karena dia punya ini dan itu. Bisa iya diberkati, tetapi bisa juga justru sebaliknya. Sebenarnya sementara mengalami proses untuk melepas kepemilikan, dan itu sekali lagi apa? Penderitaan. Itu adalah proses yang dijalani. Ya. Proses apa? Pembentukan, penjemuran, pembakaran, penyempurnaan. Waduh. Justru itu minggu lalu saya juga sempat katakan, dan beberapa minggu ini selalu saya katakan, ikut Tuhan itu bukan cuma sulit, bukan cuma sukar. Ikut Tuhan itu mustahil. Justru itu firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Justru itu fokus hidup kita harus mau dan rela untuk diproses menjadi bejana yang indah. Nggak enak diproses. Nggak enak diproses. Tapi kalau kita melihat pengharapan yang akan kita terima, maka kita akan rela dan bersedia. Amin. Haleluya. Katakan dalam hati, aku rela diproses. Aku rela diproses. Aku rela menjadi bejana yang indah. Amin. Haleluya. Selain itu, sahabat Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa dari proses persiapan sampai penyempurnaan sekali lagi butuh waktu. Nah, waktu kita itu singkat. Waktu kita itu singkat, untuk itu mari kita mau dijadikan bejana yang indah. Dan tentunya apakah enak menerima proses dari tanah liat menjadi bejana? Tentunya tidak enak, sahabat Bapak Ibu. Daging kita menolak. Daging kita menolak. Justru itu apa? Ingat tadi, pada waktu proses pembentukan diperlukan yang namanya air. Air itu berbicara Roh Kudus. Amin. Haleluya. Justru itu kita disediakan Roh Kudus. Dan kita memiliki pengharapan, yakni bila kita telah menjadi bejana yang indah, nilainya tidak akan sebanding dengan proses yang telah kita lewati tadi. Amin. Seperti tadi di awal, 70-80 tahun, oke, kita menderita, kita diproses menjadi bejana yang indah. Ya. Tetapi tidak akan sebanding nanti kita akan dimuliakan bersama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi masalah adalah sarana atau fasilitas dalam proses menjadikan kita sebagai bejana yang indah. Saya pernah katakan, selamat datang masalah. Kalaupun itu tujuannya untuk memproses kita, menjadikan bejana yang indah. Tapi percayalah, Roh Kudus akan menuntun kita. Amin.
Jangan khawatir, jangan takut. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Roh Kudus menuntun kita agar kita menjadi seperti apa yang indah dalam pandangan Bapa di sorga. Dan tentunya bagaimana sikap dalam kita menghadapi proses pembentukan Bapa, dalam kita menghadapi masalah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita menjadi indah dalam pandangan Bapa. Dalam Yesaya 45 ayat yang ke-9 di sini dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Wow, bahaya ini. Bahaya ini sahabat Bapak Ibu. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi artinya apa? Sementara penjunan membentuk, ya, ini tanah liat ini berkata, apa yang Anda mau baking bagi kita? Haleluya. Dan mari kita introspeksi ke dalam diri kita. Setiap kali kita memiliki masalah dan lain sebagainya, bagaimana respon kita? Apalah Tuhan? Tuhan mau baking bagi kita. Kalau berdasarkan ayat ini, dikatakan celakalah. Amin. Yesaya 45 ayat 9. Melainkan apa? Di saat kita menerima proses, dibentuk, kita tidak boleh berkata, apakah yang akan kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Wow. Yesaya 64 ayat yang ke-8 sebagai lanjutan. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Artinya apa? Sikap kita dalam menghadapi proses pembentukan Bapa di sorga yaitu kita tidak boleh melawan. Melainkan kita harus merelakan diri kita. Haleluya. Relakan diri kita untuk diproses, untuk dijadikan bejana yang indah. Amin. Kita sering kali ya katakan dan nyanyikan seperti ini. Suka-sukamu Tuhan. Tetapi dengan dan tanpa kita sadari sebenarnya kita masih hidup suka-suka kita sendiri. Banyak di antara kita terdesak baru cari Tuhan. Nanti sudah dapat kelegaan, kita sudah lupa Tuhan. Ataupun kita beribadah, ya yang penting beribadah saja. Tetapi fokus kita banyak juga di antara kita, tidak sedikit, fokusnya hanya berkat-berkat lahiriah, masih mengenai mujizat yang bersifat lahiriah. Kita tidak fokus pada pribadinya. Dan sebenarnya kita sementara hidup suka-suka kita sendiri. Kita kalau cari Tuhan bertumbuh dalam kedewasaan, bukan lagi hal-hal itu. Masih ingat, beberapa waktu yang lalu saya sempat sentil dalam khotbah mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pada waktu mujizat itu diberikan, apakah 5.000 orang ini meminta agar diberikan mujizat? Tidak. Yesus berkata, justru murid-muridnya menghampiri Yesus, Rabi, waktu mulai malam. Betul enggak? Rabi, ini waktu sudah mulai malam. Kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Silakan bubarkan saja mereka supaya mereka boleh ke desa-desa terdekat dan mereka bisa makan. Tapi apa yang Yesus katakan? Tidak boleh seperti itu. Kita harus memberi makan. Tapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mana? Mana itu roti? Mana itu ikan? Yesus mengucap syukur. Mujizat terjadi. Amin. Artinya apa? Sebagai pengikut Kristus, tidak usah mau pikir Tuhan mau kasih atau nyanda. Yang penting kita fokus dengan Tuhan. Kita fokus pada proses dijadikan indah, dijadikan bejana yang indah di pandangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi bagiannya. Amin. Haleluya. Tuhan tahu apa yang menjadi bagiannya. Mentok-mentoknya kan seperti Paulus bilang, asal ada makanan pakaian cukup. Karena selebihnya itu untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang bahaya, apabila kita masih hidup suka-suka kita sendiri, sebenarnya kita sementara melawan Tuhan. Saat kita hidup masih suka-suka sendiri, maka kita sebetulnya tidak tahu dan mengerti, bahkan tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Dan hal itu disamakan dengan kita masih melawan Tuhan. Sebaliknya bila kita hidup suka-sukamu Tuhan, suka-suka, Tuhan mau buat apa silahkan Tuhan, Tuhan mau buat apa silahkan Tuhan. Kita hidup untuk mencari tahu dan mengerti, bahkan melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak melawan Tuhan. Kita sementara nurut. Kita sementara menjadi anak kesukaan Bapa di sorga.
Kita sementara merelakan diri kita dalam proses menjadikan kita bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan hidup yang rela dalam pembentukan Tuhan yakni apa? Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa? Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, luar biasa. Pun dalam Mazmur katakan, Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 katakan sebagai sikap yang memiliki kerelaan, dibentuk, diproses, dijadikan bejana yang indah, yaitu apa? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi seringkali saya setiap hari kalau misalnya bangun pagi, Tuhan, apa yang mau jadi hari ini habisi aku supaya yang timbul Kristus dalam diriku. Bukan lagi aku, melainkan Kristus dalam diriku. Terus setiap hari. Kalau ada bagian-bagian dalam diriku yang kau belum nikmati Tuhan. Aku masih ini, aku masih itu. Habisi Tuhan. Amin. Karena waktu kita ini singkat. Waktu kita ini singkat. Dan terakhir yang menjadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan saat ini. Satu, kita ini menyadari manusia adalah tanah liat yang hendak dijadikan bejana yang indah. Amin. Tuhan adalah tukang periuk dan melihat kita yang sudah menjadi bejana yang indah. Walaupun kita masih tanah liat, tetapi dalam pandangan Tuhan, kita ini sementara diproyeksikan menjadi bejana yang indah. Menjadi bejana yang indah prosesnya tidak mudah, tidak gampang karena kita dibanting, dipoles, sedikit kita melawan kita dibanting lagi, melawan lagi, dibanting lagi hingga kita merelakan diri kita, maka Allah akan mulai lagi memproses dan terus memproses kita menjadi bejana yang indah. Amin. Sampai kita nantinya masuk pada tahapan penyempurnaan. Selanjutnya menjadi kesimpulan kita harus merelakan diri kita diproses untuk menjadi bejana yang indah. Dan yang terakhir ada suatu waktu, sekali lagi yang terakhir ada suatu waktu, bila kita tidak mau diproses, maka kita akan dikeraskan dan tidak akan bisa menjadi bejana yang indah dan mulia dalam pandangan Allah Bapa Sang Penjunan. Untuk itu kita harus menyadari bahwa kita harus masuk pada proses untuk menjadi bejana yang indah. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Praise God. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Biarkan Dia berbicara melalui pribadi lepas pribadi kita. Karena saya meyakini Tuhan pasti akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Jesus. Jesus. Haleluya Jesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Tuhan. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, aku mau indah di matamu. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Amin. Disingkatnya hari hidup ini, amin.
kasih seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Di tempat duduk kita renungkan kembali pujian ini. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi, ku rela batinku kau hiasi, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku, keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Mari pribadi lepas pribadi kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Kami rela kau proses menjadi bejana yang indah dalam pandangan-Mu. Oh, kami tahu menyadari bahwa kami semua tidak lepas dari yang namanya masalah, beban hidup kami, bahkan sakit penyakit atau apapun yang kami alami. Tapi kami mau menyadari saat ini bahwa kami adalah tanah liat yang kau sementara proses untuk menjadi bejana yang indah di mata-Mu. Sehingga kalaupun kami mengalami yang namanya masalah, beban hidup, pergumulan hidup, apapun yang kami alami, itu adalah proses di mana Engkau sementara membentuk kami, menjadikan kami bejana yang indah di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sejatinya bersyukur kami adalah tanah liat, tapi Engkau melihat kami bukan sebagai tanah liat, melainkan Engkau telah memproyeksikan kami untuk menjadi bejana yang indah di mata-Mu. Ajar kami untuk dapat memahami diri kami, bahwa kami begitu indah dan mulia dalam pandangan-Mu. Dan kami mau berjuang Tuhan, kami mau berjuang Tuhan, untuk menjadi bejana yang indah di mata-Mu. Kami rela, kami bersedia, Engkau proses kami Tuhan. Terima kasih. Tentunya dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Untuk itu kami minta Roh Kudus-Mu Engkau turun bagi kami. Engkau bekerja bagi pribadi lepas pribadi kami semua. Sehingga sekalipun bagi kami itu mustahil, tetapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Kami dapat menjadi seperti apa yang Kau ingini dalam hidup kami. Menjadi bejana yang indah di dalam pandangan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Aku menyerahkan Tuhan, sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada. Selagi masih ada waktu, sadarkan kami bahwa kami adalah tanah liat namun kami berharga di mata-Mu. Apabila kami rela dan bersedia Engkau bentuk, Engkau proses, sehingga nantinya kami dapat mencapai tahapan disempurnakan melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Roh Kudus memampukan kami, membantu kami. Karena Engkau merindukan agar roh dalam diri kami yang diingini oleh Bapa di surga dengan cemburu kembali kepadamu. Bantu kami Tuhan, kami rela, kami bersedia. Untuk itu aku menyerahkan seluruh sahabat Bapak Ibu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bagi yang ada di tempat ini Tuhan,
Kami taruh ke dalam tangan-Mu, berkati senantiasa Tuhan. Dengan bekal, dengan berkat kekal daripada-Mu Tuhan. Yang membuat kami semakin indah dan berharga di mata-Mu. Begitu juga dengan sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Yang dengan sungguh-sungguh Tuhan, beribadah melalui online. Engkau pun berkati Tuhan. Berkat yang sama Engkau berikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Kiranya terjatuh sebagai benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buah kami dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu tidak akan kembali begitu saja, melainkan menjadi berkat kekal bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami telah menerima berkat-Mu dan kami mau memberi yang terbaik Tuhan melalui persembahan kami Tuhan. Engkau lihat ketulusan kami. Kami hanya rindu memberi Tuhan. Tanpa harus harap kembali. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tentunya Tuhan, Engkau peduli kami semua. Segala berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah diberkati dan yang siap memberi persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan sahabat Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan saya menyampaikan pengumuman. Sambil juga yang di online. Ya ini saya tayangkan. Di online saya tayangkan 3 cara memberi persembahan. Dalam pelayanan di chapter community ada 3 cara, bisa melalui Dana, bisa melalui transfer Bank BNI, ada barcode di dalamnya, silakan di scan, bisa juga datang hadir langsung pada saat ibadah. Dan pengumuman saya mau sampaikan bahwa besok hari, setiap harinya ada live New Chapter Message ya, jadi renungan harian Kristen setiap harinya tampil live jam 5 pagi, sama-sama kita berdoa, kita menyembah, kita mendengarkan perkataan Tuhan untuk kita dapat lakukan sepanjang hari. Dan hari Kamis, ada doa malam, tentunya doa puasa tidak ditiadakan, puasa tetap jalan. Kita puasa mulai dari Rabu malam hari, terakhir kita makan malam, sampai dengan Kamis sore hari. Kita doa pribadi lepas pribadi, baru kemudian kita berdoa bersama dalam doa malam hari Kamis, jam 6:30 malam. Kemudian hari Sabtu, kita doa pagi bersama. Jadi kalau misalnya bedanya doa pagi dengan New Chapter Message, yaitu durasinya. Kalau durasi New Chapter Message itu paling tinggi 10 menit. Ada kalanya 6-7 menit. Tapi paling tinggi pun 10 menit. Sedangkan kalau misalnya doa pagi, kita doa pagi bersama-sama kurang lebih 1 jam di hadirat Tuhan setiap hari Sabtu. Dan kita kembali lagi bersama dalam ibadah raya minggu depan, hari Minggu jam 10 pagi. Secara hybrid, online dan onsite. Demikian sahabat Bapak Ibu. Demikian sahabat Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita segera tutup ibadah kita saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sahabat Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, angkat hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih atas kehadiran sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih yang hadir di tempat ini. Terima kasih Pi yang boleh hadir, luar biasa, boleh bersama-sama beribadah. Begitu juga dengan sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan secara online ibadah New Chapter Community. Kiranya kita diberkati senantiasa oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.